selamat datang untuk Pak Holmes dan Budia. Terus, shalom. Coba saya mau lihat kamu pegang tangan yang bersuka-cita. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Tunggu, di sini ada 1000 orang tapi suaranya hanya 100 orang. Saya mau ulangi lagi. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Siapa yang merasa dikasih Tuhan katakan haleluya. Memang jemaat di tempat ini luar biasa. Pagi hari ini kita akan bersama bersatu hati. Kita akan datang di hadapan Tuhan. Kalau pagi hari ini saya mulai melihat Bapak Ibu Saudara dengan wajah yang penuh sukacita. Hari ini kita merasakan bahwa begitu baik Tuhan sepanjang minggu ini. Dari Senin sampai Sabtu Tuhan menyertai kita, memelihara kita detik demi detik. Amin. Kalau hari ini kita berada di tempat ini di hari Minggu ini bukan untuk rutinitas kita datang di hadapan Tuhan, tapi biarlah setiap kita memberikan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika kita hitung kebaikan Tuhan, tidak dapat terhitung. Kasih Tuhan yang sempurna terus menyertai keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, pekerjaan kita, usaha kita, semua dalam kedaulatan Tuhan. Hari Bapak Ibu pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, rasa haus akan ketemu Tuhan, kita satukan hati kita. Yesus, kami mengucap syukur.
anakmu di kayu salib Tuhan, menebus setiap dosa kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami karena kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak yang Kau perbuat bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya.
atas kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan. Engkau Allah yang mengerti kebutuhan kami. Engkau Allah yang memberi kekuatan buat kami. Biar pagi hari ini Tuhan, sukacita Tuhan turun atas jemaat-jemaat di tempat ini. Damai sejahtera daripada Allah turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau melompat bersorak-sorai bagi Tuhan, karena sukacita yang Tuhan berikan bagi kami penuh full heart Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan ambil sukacita yang daripada-Mu untuk kehidupan kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Siapa di sini yang penuh sukacita dari Tuhan? Kita akan memuji melakukan nama Tuhan dengan wajah yang tersenyum. Lihat kanan kiri, lihat kiri. Aku sudah sukacita belum wajah? Kiri kanan, katakan kamu sukacita, aku sukacita. 1, 2, 3. Kamu sukacita, aku sukacita. Haleluya, semua bagi Tuhan. Kita akan terima sukacita surga dari Allah. Terima
dari wajahnya yang bersinar. Kalau saudara kita bilang kalau sholat itu 5 waktu, wajahnya terpancar kemuliaan Tuhan. Kalau kita bukan 5 waktu lagi, tetapi 100 kali waktu. Karena setiap detik, setiap langkah kita terhubung sama Tuhan. Setiap detik penyertaan Tuhan itu nggak cuma 5, 6, 7, tapi penyertaan Tuhan dari detik demi detik sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, dengan tetap dalam hadirat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan dan tetap sukacita Allah turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami dengan penuh ucapan syukur, kami senantiasa rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau tilik setiap hati kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan diraukan kanan kiri, fokus datang di hadapan Tuhan. Bagi yang sungguh
terlalu sibuk dengan segala urusan ini. Kita terlalu lelah mengejar dunia ini hingga kita mengabaikan panggilannya. Kita mengabaikan sapaannya yang begitu lembut. Mari waktu ini jangan sia-siakan. Rindukan Tuhan. Rindukan pribadinya, bukan cuma berkatnya. Seringkali kita hanya merindukan berkatnya, kita rindukan pertolongan. Tapi saya mau ajak kita hari ini, kita rindukan pribadi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang sudah menyerahkan hidupnya buat saudara dan saya. Yang ada di tengah. Haleluya. Ucapkan kerinduanmu kepada Dia, saudara. Perkatakan itu, biar itu terucap dari bibirmu. Tuhan, aku rindu Engkau. Haleluya. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Engkau begitu dekat dengan kami, Engkau ada di ruangan ini Tuhan. Mari berbicaralah, sampaikan isi hatimu buat setiap kami, supaya kami bisa paham apa yang harus kami lakukan menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Nah, kami tahu setiap arahanmu, setiap tuntunan yang Tuhan beri itu menyelamatkan kami, itu mampu menghindarkan kami dari kebinasaan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah lewat firman. Kami siap mendengar. Tuhan juga memberkati teman-teman kami yang sudah melayani kami dalam pujian penyembahan. Apa yang mereka lakukan di dalam Tuhan, jerih lelah mereka tidak sia-sia. Terus Tuhan tambahkan kemampuan untuk mereka mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri, sehingga ke depan mereka lebih lagi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, terima kasih untuk present worship. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang satu istilah zaman sekarang. Ya, istilah yang seringkali kita ucapkan, ya, seringkali kita dengar dalam perbincangan sehari-hari. Next, ya, ini saudara, move on. Move on. Saudara pasti tahu apa itu move on. Ya, bisa move on nggak? Atau gagal move on? Ya, saudara, move on itu menjadi istilah yang begitu tenar, begitu populer belakangan ini. Ya. Singkatnya artinya itu bisa melupakan yang lalu, termasuk mantan. Sebab itu
mantan gubernur Jawa Barat, Kang Emil bilang, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar. Ternyata firman Tuhan juga ngajarin kita untuk move on. Ya. Move on dari apa aja? Yuk kita lihat dulu ayatnya. Kita baca ayat ini, sudah tertera di situ, kita baca 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, ini adalah pernyataan Rasul Paulus, kesaksian Rasul Paulus yang di dalamnya ada satu tekad. Dia berkata, aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa di hadapan. Kalau kita melihat latar belakangnya Rasul Paulus, kita ini bukan apa-apanya, saudara. Rasul Paulus seorang ahli kitab, seorang ahli Taurat dari golongan orang Farisi. Dia punya kedudukan cukup tinggi secara sosial di masyarakat. Dia punya kewarganegaraan Roma. Pada waktu itu orang yang punya kewarganegaraan Roma itu keren banget. Iya. Kalau dibawa ke zaman sekarang, kalau orang punya ID card-nya Amerika itu keren ya. Saya warga negara Amerika, wah keren. Waktu itu Roma itu seperti Amerika gitu. Jadi negara adikuasa, negara yang super power. Rasul Paulus dapat kewarganegaraan Roma. Dan itu dia membuat keberadaannya, kehadirannya diterima oleh semua orang. Tetapi dalam ayat ini dia berkata, aku melupakan, I forget it. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar, yuk kita bisa sama-sama move on. Move on dari apa aja. Yuk next. Yang pertama saudara, move on dari luka lama. Berapa banyak masa lalu kita penuh luka? Saya percaya setiap kita pernah terluka, amin. Enggak ada yang hatinya mulus semua, enggak pernah terluka, enggak ada kan? Semua, sama, saya juga pernah terluka. Beberapa luka itu kadangkala masih meninggalkan bekas sampai hari ini. Bahkan mungkin beberapa orang lukanya masih menganga, masih berdarah-darah. Buktinya apa? Kalau kita masih ada luka, cara mendiagnosanya apa? Ketika kita ingat peristiwa itu, atau ketika ada orang menyebutkan peristiwa itu, atau menyebutkan nama orang yang pernah menyakiti saudara, di sini rasa perih, itu berarti lukamu belum sembuh. Cara mendiagnosanya sederhana itu, saudara. Kalau saudara terluka oleh si A, mantanmu mungkin ya. Ya mantan itu bukan cuma mantan pacar, saudara. Mantan bos, mantan pimpinan, mantan pendeta, ya kan? Kalau kau terluka oleh mantanmu, lalu dalam komsel, misalnya dalam komsel, tiba-tiba ada yang dia begini. Kalau hatimu rasa sengkring, itu berarti kau masih terluka. Kalau ada orang berbicara kebaikan mantanmu, hatimu menolak dan hatimu bilang, gak gitu sebetulnya, gua tahu yang sesungguhnya dia gak gitu. Berarti hatimu masih terluka. Sekarang silakan cek hatimu masing-masing. Ya, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Saya mau ajak kita melihat satu contoh. Yuk, tolong Edo bukakan, bacakan di dalam Kejadian 50 ayat 20. Ya, ada seseorang yang mengalami luka masa lalu yang begitu parah, lukanya begitu menganga. Bohong kalau dia tidak terluka. Yuk, Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, ini tentang kisah seorang yang bernama Yusuf. Yang belum pernah mendengar kisah Yusuf, nanti kalau pas Superbook ada kisah ini bisa ikut ke bawah, lihat soalnya. Ya, Yusuf, kita tahu Yusuf ini dikasih oleh orang tuanya, dan
dalam lingkup keluarganya, Yusuf mengalami satu perundungan, satu bullying yang luar biasa. Hanya karena waktu itu Yusuf mimpi. Yusuf mimpi ada 12 kulit gandum sujud menyembah dia. Dia mimpi matahari, bintang, bulan, 12 bintang menyembah dia. Saudara-saudaranya marah. Hanya masalah mimpi yang diceritakan, saudara-saudaranya nggak terima. Emang lu siapa? Gue sujud nyembah lu. Dan dari hal ini, bullying terhadap Yusuf atau perundungan terhadap Yusuf makin meningkat. Sampai pada satu titik, Alkitab mengisahkan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dimasukkan ke dalam sumur. Tidak cukup sampai di situ, dia dijual, dijadikan budak kepada orang asing. Ya, saya kira separah-parahnya masa lalu keluarga kita, nggak sampai seperti itunya kan saudara, nggak sampai saudara dijual kan? Ya, Yusuf mengalami hal seperti itu. Bohong kalau Yusuf nggak sakit hati pada waktu itu. Mungkin dia berkata, kenapa, apa salahku? Ya sudah antar makanan ke saudara-saudaranya, tapi dia dipukuli, dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual pula. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, barangkali kita mengalami seperti Yusuf dengan porsi yang lebih kecil, tidak separah dia, nggak sampai dijual, ya kan? Nggak sampai dimasukin sumur. Mungkin kita sebagai anak tertolak, tumbuh di tengah keluarga sebagai anak tertolak. Mungkin masa remaja kita penuh dengan pukulan, penuh dengan siksaan, penuh dengan makian, penuh dengan ancaman. Atau mungkin masa remaja kita selalu dibeda-bedakan sama orang tua kita. Dibandingkan, kamu gak seperti kakakmu, kamu gak seperti adikmu, kamu ini memang anak bawa sial. Barangkali ada satu kalimat, kamu anak bawa sial, itu nancap. Dan sampai sekarang, itu masih berbekas dalam hatimu. Saya cuma mau sampaikan satu hal kepada saudara. Move on dari luka masa lalu. Kalau hidupmu mau diberkati, kalau mau hidupmu mau damai, move on dari luka masa lalu. Amin. Selama kamu belum bisa move on dari luka masa lalu, rencana Tuhan tidak akan pernah bisa terjadi. Pemulihan Tuhan dalam hidupmu tidak akan pernah bisa terjadi. Dan yang lebih parah, karakter Tuhan tidak akan pernah bisa terjadi dalam hidup. Kenapa? Kita masih berkutat di dalam luka itu. Mari forget it. Amin. Seperti Rasul Paulus, aku melupa. Saya tahu di dalam roh, walaupun saudara gak cerita, saya tahu di dalam roh hampir setiap kita mengalami seperti Yusuf. Hampir setiap kita mengalami masa lalu yang begitu menyakitkan, ditolak dan dianggap diremehkan. Saya cuma mau kasih satu hal. Ayo move on, saudara. Ayo move on. Nanti kita akan lihat. Saudara, Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 2 posisinya sudah berubah. Ketika dia dijual di rumah Potifar, kemudian akhirnya dia dipenjara pula di sana karena difitnah oleh istri Potifar, ya kan? Tapi di situ, ketika dia terima semua perlakuan buruk yang dia alami, dia berusaha move on, dia berusaha menerima semua perlakuan buruknya. Di titik itulah Tuhan mulai angkat Yusuf. Tuhan kasih hikmat sama Yusuf bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Dari titik itulah Yusuf diangkat tinggi dari seorang tahanan menjadi orang kedua di negara Mesir. Menjadi orang kedua. Semua urusan negara diserahkan pada Yusuf. Luar biasa. Padahal dia nggak sekolah, bukan S3. Dimulai dari dia bisa terima ayat yang kita baca tadi, Kejadian 50 ayat 20. Saya bacakan ulang buat saudara. Kejadian 50 ayat 20. Ya, ini ketika dia jadi raja, seluruh negeri kelaparan, yang punya gandum cuma Mesir, yang punya bahan makanan cuma Mesir. Sehingga keluarga Yusuf datang ke Mesir untuk beli makanan. Di situ Yusuf lihat saudara-saudaranya. Kira-kira nih kalau saudara di pihak Yusuf gimana? Orang udah menjual, udah membuli, udah menganiaya, menyakiti luar biasa, datang minta tolong. Posisinya berbalik kan? Bisa saja Yusuf bilang, kesempatan gua kerjain dulu deh. Betul gak saudara? Ketika orang yang menyakiti saudara tiba-tiba datang minta pertolongan kepada saudara, apa respon? Apa respon?
Belajar sama Yusuf. Orang yang sudah move on, sikapnya kayak Yusuf. Tidak membalas, tidak menendam. Ayat 20 di sana dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudaranya begitu tahu bahwa orang kepercayaan Fir'aun itu adalah adiknya yang pernah dia siksa, adiknya yang pernah dia jual. Takut. Orang kalau punya salah itu pasti takut, ya kan? Takut. Dalam benak saudara-saudaranya, mati dah kita, dihabisi tidak, dia akan balas. Tapi ternyata di luar dugaan saudara-saudara, ini yang dikatakan Yesus. Memang kamu telah bikin jahat sama aku, tapi Tuhan ubah. Tuhan punya plan B dalam hidup, sehingga aku bisa memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Dia tidak mendendam. Orang yang bisa move on dari masa lalunya, dia tidak mendendam. Dan lihat hasilnya. Ya. Lihat hasilnya. Ya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ya. Dan dia bisa melihat rencana Tuhan di balik penderitaan. Saudara yang dikasih Tuhan, mau gak move on dari luka-luka masa lalu? Mungkin orang tua, ayahmu meninggalkan engkau, jadi anak terlantar, gak ngurus. Mungkin ibumu terlalu galak. Mungkin saudara-saudaramu gak nganggap kau. Hari ini suara Tuhan berkata, ayo move on. Ayo tinggalkan masa lalu, supaya lukamu bisa sembuh. Supaya lukamu bisa sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, pengampunan itu membebaskan kita dari belenggu masa lalu. Kalau kita belum bisa mengampuni, kita masih terbelenggu di masa lalu kita. Kita nggak akan bisa menjangkau masa depan yang indah yang Tuhan siapkan kalau kita masih terbelenggu. Orang yang terbelenggu itu gimana, saudara? Nggak bisa kemana-mana kan? Orang yang terbelenggu masa lalu diikat dengan masa lalu yang nggak bisa maju hidupnya. Ya. Nggak bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan gagal. Padahal rancangannya adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan kebaikan. Kitanya milih di masa lalu. Oke, next. Setelah move on dari masa lalu, selanjutnya ya, dari luka masa lalu, move on dari dosa atau kebiasaan lama. Ya. Kita ini semua orang super. Amin. Amin. Apa artinya super? Sudah pernah rusak. Ayo ngaku, betul gak? Masa lalu kita gak baik-baik saja kan? Masa lalu kita mungkin kita menikmati dunia dalam perjudian. Masa lalu kita mungkin hidup dalam free sex. Mungkin masa lalu kita hidup dengan kekerasan, premanisme. Mungkin masa lalu kita hidup dalam ketidakjujuran. Ya, itulah masa lalu. Saya akui, saya juga super, sudah pernah rusak. Amin. Kita ini orang super, semua harus diakui. Kita sudah pernah rusak. Tapi bersyukur Tuhan Yesus pulihkan kita sampai kita di kedua ini. Saudara, tapi beberapa orang nggak bisa move on, nggak bisa move on dari dosa masa lalunya, nggak bisa move on dari kebiasaan lamanya. Ya. Yuk kita lihat Yohanes 21 15-17. Tolong saudara Satria. Yohanes 21 15-17. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah percakapan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit sebelum dia naik ke surga. Kita tahu kisahnya bahwa Simon Petrus
orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, di momen-momen yang paling krusial dalam kehidupan Tuhan Yesus, pada saat penyaliban itu terjadi, Petrus bikin salah. Petrus menyangkal Tuhan. Mungkin kita tidak separah Petrus, kita tidak menyangkal Tuhan. Hanya mungkin kita ganti kolom agama kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, percakapan ini adalah satu panggilan ulang, recalling, dipanggil ulang. Petrus dikembalikan kepada cintanya yang ulang-ulang. Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus dipulihkan saat dia bertobat. Bahkan Tuhan menjadikan Petrus sebagai alatnya. Ya, Petrus pernah salah. Ya, Petrus pernah menyangkal. Sama seperti saudara dan saya pernah salah. Sama seperti kita pernah rusak, pernah hidup dalam dosa, pernah gagal. Tapi Petrus memilih untuk move on dari kegagalannya, memilih move on dari kesalahannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih terbayang-bayang oleh kesalahan kita masa lalu? Kita merasa tidak layak, kita merasa kotor di hadapan Tuhan. Mari move on dari itu semua. Tinggalkan perasaan-perasaan seperti itu. Nah, tinggalkan kesukaan-kesukaanmu di masa lalu itu. Ya. Dengan bertobat, datang kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan kita. Bukan cuma memulihkan, tapi Simon Petrus, selanjutnya kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, dia dipakai Tuhan menjadi tokoh utama gereja di Yerusalem, menjadi pemimpin. Yang tadinya menyangkal karena takut nyawanya terancam, ya kan? Petrus menyangkal alasannya apa? Takut nyawanya terancam. Tapi setelah dipulihkan, keadaan berbalik 180 derajat. Di Roma dia mati disalib dengan terbalik. Murid-muridnya bilang, lari keluar dari Roma. Petrus tidak, aku akan hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa orang terbelenggu dengan dosa-dosa masa lalu. Beberapa orang gak bisa lepas dengan dosa masa lalu. Berita baiknya adalah Tuhan mau memulihkan kita. Pengampunan Tuhan masih tersedia bagimu. Dan ketika kau sungguh-sungguh bertobat, saudara bukan cuma dipulihkan, saudara menikmati Tuhan menjadi alam. Saudara yang dikasih Tuhan, pertobatan sejati membawa pemulihan total. Jadi kalau bertobat itu jangan setengah-setengah. Bertobat itu sepenuhnya. Maka pemulihan total, nggak setengah-setengah juga. Next. Yang selanjutnya, move on dari apa? Move on dari zona nyaman. Mungkin kita dulu hidup dalam kenyamanan, nggak susah. Sehingga banyak orang berkata kepada saya, Pak, gimana ya? Saya ini bingung. Kenapa bingung? Iya, saya sudah melayani Tuhan. Saya sungguh-sungguh beribadah, saya setia. Tapi justru kok hidup saya makin susah ya? Ekonomi saya makin susah. Dulu Pak, sebelum saya kenal Tuhan, ibadah juga kadang-kadang kalau Natal itu juga kalau ada yang ngajakin. Dulu saya asal-asalan mengikut Tuhan. Tapi usaha saya melejit, bisnis saya maju, bahkan 1 tahun bisa 3-4 kali saya keluar negeri. Tapi kenapa sekarang kok setelah saya dekat sama Tuhan, boro-boro keluar negeri, keluar kota, ke puncak aja susah? Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang gak bisa move on dari kenyamanan masa lalu. Coba kita lihat Kejadian 12 1-4. Tolong saudara Satria. Kejadian 12 ayat 1-4. Seorang tokoh tadinya nyaman. Terus berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Ya, saudara, ini kisah tentang seorang yang bernama Abraham. Ya, kita tahu Abraham menjadi disebut bapak orang beriman. Kalau nanti saudara berkesempatan ke Israel, saudara sempat berbincang dengan orang Israel. Orang Israel itu begitu menghormati nama ini. Ya, begitu menghormati Abraham, bapak leluhurnya. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Apa sih cerita yang menarik dari Abraham? Ya, ternyata adalah Abraham, dia memilih berani move on dari kenyamanannya. Tidak selamanya zona nyaman itu berdampak baik dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tidak selamanya kenyamanan itu berdampak baik dari kehidupan kita. Seringkali kenyamanan itu akhirnya menjatuhkan kita. Seringkali kenyamanan itu membuat kita lupa sama Tuhan. Ya, banyak orang ketika hidupnya susah, semua ibadah di gereja didatangi. Ibadah raya, ibadah komsel, doa ini, doa itu, datang terus berdoa. Tapi begitu mulai diberkati, mulai bisnisnya berkembang, dia bilang, aduh gak bisa, saya harus urus bisnis dulu minggu ini. Ada klien harus ketemu saya, dia minta pagi jam 9 di Ion. Ya, apa salahnya kesini dulu baru nyebrang kan, sudah. Tapi karena dia mulai diberkati, mulai nyaman, mulai enak, mulai apa yang diinginkan hatinya bisa dibeli, dia udah merasa gak perlu Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Abraham dipanggil Tuhan bukan pada saat dia jatuh miskin, bukan pada saat dia sakit, tapi dia dipanggil dalam kondisi diberkati Tuhan. Pada waktu itu di Ur Kasdim, dia itu pengusaha sukses, peternak sukses. Dalam semua keberhasilannya, Tuhan panggil dia. Pergilah kamu dari keluargamu, dari tempatmu sekarang ke tempat yang telah kusediakan. Tapi Abraham tidak pikir dua kali. Dia berani move on. Dia berani berpindah dari kenyamanannya. Sekali lagi, kalau saudara hari ini hidup mulai nyaman, hati-hati. Kadangkala jebakan iblis itu berupa kenyamanan. Jebakan iblis berupa kenyamanan. Sehingga kita terlena menikmati dunia ini dan melupakan Tuhan. Kita terlena menikmati kenyamanan itu, kita lupa yang ngasih kenyamanan itu kan Tuhan. Tapi Abraham, dia mau move on, dia mau berpindah dari zona nyamannya. Dia berani meninggalkan kenyamanannya. Saudara yang dikasih Tuhan, langkah iman menuntun kepada rencana Tuhan yang lebih besar. Kalau Abraham tetap di Ur Kasdim, iya, dia nggak jatuh miskin, dia akan kaya. Dia akan menjadi keluarga yang besar, keluarga yang terpandang, keluarga yang dihormati. Tapi hanya lingkupnya hanya keluarga di situ-situ doang. Tapi sekarang kita lihat ketika Abraham berani melangkah memenuhi panggilan Tuhan, seperti yang dijanjikan firman Tuhan hari ini digenapi. Dia menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa yang besar. Semua orang takut. Sampai hari ini keturunan Abraham, Israel jasmani, walaupun ya banyak gonjang-ganjing yang terjadi di sana, banyak hujatan-hujatan sama Israel, tapi nggak ada satu negara pun yang bisa menaklukkan Israel. Amerika yang begitu kuat pun harus tunduk sama Israel kalau Israel punya mau. Janji buat Abraham digenapi sampai pada keturunannya sampai hari ini. Bagaimana bisa begitu? Saya percaya setiap kita mau keturunan kita menjadi bangsa yang besar. Kita mau keturunan kita, anak cucu kita menjadi orang-orang hebat. Amin. Dimulai dari kita. Berani gak kita keluar dari zona nyaman? Berani gak kita untuk tidak lagi tinggal di zona nyaman? Saya mau katakan, lebih baik saya berjalan dengan Tuhan daripada saya diam dalam kenyamanan saya. Kenapa? Kenyamanan itu bisa membunuh kita. Contoh, kira-kira orang sekarang kan mikirnya begini, saudara. Ya, orang zaman sekarang pinginnya kalau bisa itu kerja itu jangan capek-capek, tapi duitnya banyak. Benar apa betul, saudara? Kalau bisa di rumah aja, tapi duitnya ngalir terus, gak ada habis-habisnya.
ya kan? Bisa makan, bisa santai. Tapi kira-kira kalau itu terjadi, ya, kalau saudara cuma di rumah makan-makan pun gak usah masak, ada pembantu atau pakai GoFood, makan terus, lama-lama obesitas. Tambah gede, semua penyakit bersarang dalam tubuhnya, matilah kau di situ. Tapi justru orang yang keluar, orang yang beraktivitas, orang yang capek itu jadi sehat. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala konsep kita itu diputar balikan oleh si jahat. Iblis selalu menawarkan kenyamanan. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, bukankah iblis juga menawarkan kenyamanan? Ubah batu ini jadi roti. Orang lagi lapar dikasih roti. Gimana saudara? Sikat. Iya kan? Tapi Tuhan Yesus enggak. Ditawarkan seluruh kerajaan dunia, ditawarkan kemewahan. Berapa banyak orang ini begitu bangga dengan kemewahan, ya. Tidur di hotel bintang 5 diposting, jalan-jalan makan di sini diposting. Itu kan sebetulnya ekspresi. Ya, ini saya lagi nikmati loh di sini. Cuma mau bilang hati-hati dengan kenyamanan yang ditawarkan dunia. Bisa jadi itu jebakan. Saya tanya, saudara kalau mau bunuh nyamuk gimana? Ada nyamuk nih nempel di tangan saudara. Apakah dia baru datang dipukul? Enggak kan? Ancang-ancang. Tunggu dulu kan? Tunggu dia antang barusan di. Iblis juga begitu. Iblis kasih biar kamu menikmati dunia ini. Begitu kamu benar-benar terlena dengan kenikmatan itu, ditepak saudara, habis. Hati-hati ya dengan kenyamanan. Mari belajar keluar dari zona nyaman. Ya. Karena zona nyaman bukan berarti zona selamat. Mari kita beralih kepada zona selamat di dalam Yesus. Amin. Langkahkan kaki, melangkah dengan iman menuju kepada rencana Tuhan yang lebih besar. Percayalah, saudara, saya mau katakan, percayalah. Tuhan mau hidupmu tuh gak gini-gini aja, amin. Tuhan mau hidupmu tuh meningkat. Tuhan mau hidupmu berdampak, hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk dirimu sendiri. Selanjutnya, saudara, satu contoh lagi. Move on menuju tujuan ilahi. Jadi move on itu bukan cuma melupakan. Paulus berkata tadi dalam Filipi, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi ini bukan cuma soal meninggalkan yang lalu, tapi mengarahkan diri. Apa artinya mengarahkan diri? Fokus kepada apa yang di depan. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengejar panggilan ilahi dalam pasal Filipi 3:14. Tolong hidup. Filipi 3:14. Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ayat ini sambungannya ayat yang ke-13. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat ini nyambungnya bilang gimana? Dan jalan santai menuju panggilan surgawi. Enggak. Apa? Berlari-lari. Berusaha maksimal untuk mencapai panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Paulus mengejar bukan cuma jalan santai, bukan cuma seperti kita jalan-jalan di mall. Kalau jalan-jalan di mall kan santai gitu ya. Kecuali kalau jalan di mall lagi kebelet pipis cepetan itu. Sekiranya dikasih Tuhan, Tuhan punya tujuan yang mulia dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita move on dari luka masa lalu. Kita move on dari dosa-dosa kebiasaan masa lalu, ya. Kita move on juga dari kenyamanan. Mungkin dulu kita nyaman. Ya, sekarang berjemaat di GPD Full Community pagi-pagi Pak Gembala udah puing 3 kali kasih renungan, kasih pujian, kasih doa. Lagi enak-enak tidur Pak itu Pak. Dibangun dari kenyamanan juga. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita move on dari yang lalu, arahkan diri kepada apa yang di hadapan. Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa, yang gak pernah terpikir oleh kita, yang gak pernah kita bisa bayangkan. Next, saudara, untuk direnungkan, perhatikan. Move on itu bukan sama sekali melupakan masa lalu,
Bukan sama sekali lupa. Kenapa? Memori kita itu nggak bisa lupa. Setiap kejadian, detail kejadian dari masa lalu itu tersimpan rapi di memori kita. Nggak bisa di-delete. Kalau di-delete, delete semua. Jadi saudara lupa orang, lupa diri, lupa ingatan. Saudara nggak mau lupa ingatan kan? Masa lalu akan tetap ada, akan tetap ingat. Masa-masa ketika mungkin saudara waktu kecil, ya karena nilai rapotmu jelek, saudara dikurung di kamar mandi, saudara dikurung di kamar yang gelap, nggak dikasih uang saku, ya. Ketika jatah makanmu cuma nasi sama kecap, itu memori ada di memorimu di kepalamu. Ya, move on itu bukan berarti kita mendelete semua, nggak bisa, itu nggak bisa di-delete. Tapi kita menolak untuk tinggal di sana, amin. Kita menolak untuk tinggal di masa lalu yang seperti itu. Saya kasih gambar. Orang ini lagi move on. Dia nggak bisa lupakan teman-temannya itu pemabuk ya. Ya saya kasih ini supaya nggak menyinggung saudara, karena saya percaya nggak ada yang pemabuk di sini. Iya, ada yang pemabuk. Ya. Dia meninggalkan teman-temannya. Dia nggak mau tinggal di situ lagi. Dia melangkahkan kaki menuju tujuan yang baru. Seharusnya hidup kita bisa seperti ini. Move on itu seperti itu. Meninggalkan artinya tidak tinggal lagi di dalam hati yang terluka. Ada lagunya kan, hati yang terluka. Gelas-gelas kaca. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tidak tinggal lagi dalam masa lalu yang menyakitkan. Tidak diingat-ingat lagi. Walaupun memori itu tetap ada. Itu kejadian yang pernah kita alami, itu sejarah hidupmu yang tidak bisa dihapus. Tapi kita bisa berpindah dari tempat itu. Gak mau lagi di situ. Aku gak mau lagi di situ. Aku gak mau lagi dalam kumpulan itu. Sekarang aku punya tujuan yang baru. Next. Ya, saudara lihat gambar apa ini, saudara? Kaca spion. Setiap mobil, setiap kendaraan wajib punya kaca spion. Bukan buat aksesoris. Itu kaca spion punya fungsi. Ya, untuk apa? Lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Bukan melihat, melirik. Mereview. Mereview ulang. Apa pengalaman-pengalaman masa lalu saya? Apa yang membuat saya gagal? Apa yang membuat saya akhirnya terjerumus dalam lilitan hutang yang begitu banyak? Apa? Lihat itu. Belajar dari situ. Saudara yang dikasih Tuhan, move on bukan menghapus masa lalu, ya. Tapi masa lalu itu menjadi satu peringatan, nanti jangan bikin gitu lagi ya. Itu kaca spion itu ketika kita lihat tujuannya apa? Posisi mobil kita di mana dengan mobil di belakang. Oh, ini ada mobil di belakang ngasih sen mau mendahului kita, ya kita ambil posisi minggir, gitu kan? Jangan di belakang sudah kasih klakson, kasih spion mau mendahului kita malah begini. Kaca spion untuk melihat. Kadangkala hidup kita sesekali, tidak setiap kali, sesekali Tuhan ingatkan. Sesekali Tuhan ingatkan, mungkin masa lalumu yang begitu menyakitkan karena kau diperlakukan tidak baik oleh orang tuamu. Saya salah satunya. Umur 4 tahun, orang tua kandung saya bercerai. Saya ikut mama menikah lagi. Perlakuan bapak tiri saya begitu keras. Suatu kali kelas 2 SMP saya masih ingat, yang melakukan satu pelanggaran, yang tegur saya, dia marahi saya. Dan cuma dimarahi, itu gelas yang ada pegangannya, yang biasa bapak ibu minum es teh manis di warkop, itu dilempar sama saya. Untung saya bisa tidak kena. Ya memang gelas itu gak mengenai saya, gak mengenai tubuh saya, tapi gelas itu mengenai hati saya. Saya terluka pada waktu itu. Saya sangat-sangat terluka sebagai seorang laki-laki yang beranjak dewasa, remaja. Dalam hati saya, tunggu gua gede, gua bunuh lu. Itu dalam pikiran saya. Tunggu gua gede ya, gua bunuh lu. Saya marah sama mama saya. Kenapa mama nikah sama pria itu? Itu saya dulu. Sampai pada satu titik Tuhan bawa saya bisa move on. Kelas 3 SMA saya putuskan untuk move on.
dari luka hati yang begitu lebar. Karena disitulah saya berjumpa dengan kasih Bapa Surgawi yang memulihkan luka hati. Dan dampaknya, setelah saya dipulihkan, hubungan saya dengan Bapa tiri saya dekat banget. Bahkan dia lebih dekat sama saya daripada dengan anak kandungnya. Ya, dari itu saya punya adik tiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala peristiwa itu muncul, saudara. Kejadian yang sekian puluh tahun yang lalu itu muncul. Tuhan ingatkan. Itu seperti kaca spion. Saya lihat masa lalu. Supaya apa? Supaya ketika saya berlaku, saya punya anak, saya memperlakukan anak saya tidak seperti bapak saya. Bisa paham, saudara? Kenapa kalau kita diingatkan akan masa lalu kita? Tujuannya kita untuk belajar. Jangan sampai kesalahan yang lalu itu terulang lagi. Kaca spion dilirik. Apakah saudara yang bawa mobil, Pak Rudi mungkin bawa mobil, lihat kaca spion berapa menit? Enggak sampai 1 menit kan? Sekian detik. Lihat udah selesai. Enggak mungkin kita bawa mobil liatin spion. Itu ternyata nyetir mobil di belakang cakep ya. Nabrak saudara. Tapi banyak kita kayak gitu. Begitu diingetin sama Tuhan, lihat terus ke belakang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang noleh ke belakang, jalannya nggak lurus. Mau bukti nggak? Mau bukti? Tolong satu sukarelawan. Ada satu sukarelawan. Dia pasti apa sukarelawan? Satria, ayo Satria. Jangan Pak. Ayo, gampang. Satria, gampang. Ayo Pak. Ayo. Gampang. Di sini gampang. Kamu jalan ke tempat Kak Niki, tapi kamu noleh ke belakang. Ya udah jalan kamu noleh ke belakang begini. Duh, kan nabrakan. Baru 1 meter udah nabrak. Itulah sebabnya hidup kita sering nabrak oleh ke belakang terus sih. Nggak tahu arah yang jelas. Iya kan? Ini sebagai contoh, saya nggak terusin karena pasti di sana pasti udah banyak korban tuh yang ditabrak masalahnya. Makanya saudara, hidup tuh jangan noleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang, hidupmu nabrak. Kalau noleh ke belakang, kita nggak fokus, kita nggak tahu apa yang di depan. Ada bahaya di depan, kita tabrak. Makanya Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang. Next. Iya, saudara, kenapa nggak boleh noleh ke belakang? Karena Tuhan Yesus jalan di depan. Lihat Tuhan Yesus. Gembala domba itu beda dengan gembala bebek. Tuhan upamakan kita seperti domba. Domba itu mengikut gembala, mengikut pimpinan. Ya. Domba itu mengikut pimpinan. Tapi kalau bebek harus digiring. Coba kalau saudara gembalakan bebek, saudara di depan, entah bebeknya kemana-mana, saudara. Tapi kalau domba beda. Domba gembalanya harus di depan, dia akan ngikutin. Tuhan Yesus berjalan di depan. Ini gambar ini cakep banget. Tuhan Yesus selalu berjalan di depan, tidak di belakang. Kenapa? Dia di depan kita. Kalau ada musuh dia hadapi buat kita. Dia menjadi pembela kita. Kalau ada tantangan, kalau ada bahaya, dia kasih tahu, stop. Ada sungai, stop. Ada singa, biar saya hadapi dulu. Gak di belakang. Tuhan Yesus berjalan di depan. Jadi ikuti dia, jangan noleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang, Tuhan Yesus yang ke kiri, kitanya ke kanan. Ya. Lukas 9 ayat 62, bagus ayat ini, tolong bacakan. Ya. Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62, tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Iya. Demikian juga gitu, orang yang bajak sawah kalau noleh ke belakang belok, saudara. Saya nggak mau hidup kita belok, kita mau hidup kita lurus, amin. Bilang sama sebelah, jangan noleh ke belakang ya. Kayak hidup nabrak. Ayat ini bawahnya dikatakan setiap orang yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan. Nah, jadi yang nggak bisa move on itu nggak layak bagi Tuhan. Next. Iya. Yuk kita renungkan beberapa pertanyaan ini. Apakah kita masih menyimpan luka? Jawab dalam hatimu sendiri. Jawab dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Apakah hatimu masih menyimpan luka? Masih suka kebiasaan yang lama?
Masih suka kebiasaan yang lama? Ya, atau masih terikat dengan perasaan bersalah? Banyak orang yang mengutuki diri, saya ini memang bodoh, saya memang orang gak sekolah. Yang ketiga, Itu salah satu contohnya orang gak bisa move on. Saya memang orang gak sekolah, orang bodoh, saya cuma lulusan SMA. Saya selalu bangga dengan ibu saya. Ibu kandung saya itu cuma lulusan SD, tapi dia gak pernah minder. Dia cuma lulusan SD, tapi sampai hari ini ibu saya masih menghasilkan di usia 78 tahun. Bukan cuma menghasilkan, kadang-kala dia juga masih memberkati saya. Berapa hari yang lalu dia kirim paket makanan sama saya. Dia telepon, mama dapat berkat kirim kamu. Saudara dikasih Tuhan. Saya bangga, karena dia udah orang move on dengan masa lalunya. Dia tidak menyesali ketika kakek nenek saya, orang tua beliau, tidak bisa menyekolahkan tinggi. Dia move on. Dia tetap jalani hidup ini. Dia selalu bilang, satu kali ada tetangga kami, dia seorang wanita yang tidak menikah, punya toko bangunan, asetnya ratusan juta bahkan miliar. Ketika tetangga itu datang, tanya sama ibu saya, sedang apa? Mama saya selalu bilang gini, sedang menikmati hidup. Apa arti menikmati hidup buat mama saya? Buat mama saya menikmati hidup adalah ketika dia putar lagu rohani, dia ikut nyanyi. Itu menikmati hidup. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Apakah kita masih menikmati dunia? Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Apakah kita ingin kembali menikmati masa lalu ketika di luar Tuhan? Ada orang berkata, aduh jadi orang Kristen tuh gak bebas ya. Baru ngeluarin rokok, udah ketemu ibu gembala. Baru nyalain, udah ketemu. Baru mau begadang, udah dibegadang. Baru mau main slot online, udah disinggung di khotbah. Gak bebas jadi orang Kristen. Pilih mana? Saudara pingin bebas? Banyak orang ingin bebas menikmati dunia. Padahal dunia ini sedang lenyap. Sedang lenyap. OTW lenyap. OTW dihancurkan. Kalau kita ada di sana, kita juga ikut dihancurkan. Pertanyaan-pertanyaan ini renungkan bersama. Kalau kau masih seperti ini, gagal move on. Next. Ya, hati-hati. Kalau nggak bisa move on nanti jadi tiang garam kayak istri Lot. Saudara bisa baca di dalam Kejadian 19:26, ya. Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan, Lot dan keluarganya dibebaskan, diselamatkan Tuhan. Malaikat Tuhan bilang, lari ke sana, lari cepat, jangan menoleh ke belakang. Tapi ternyata istri Lot mikir, wajah teflonnya ketinggalan. Perhiasannya ketinggalan di sana, dia noleh ke belakang. Begitu dia noleh, langsung jadi tiang garam. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai hidup menjadi tiang garam. Sia-sia binasa, gak mencapai tujuan Tuhan. Yang kedua, Keluaran 16 2-3. Ini tolong dibacakan. Keluaran 16 ayat 2-3. Keluaran 16 ayat 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali bersih daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dan kelaparan. Iya, orang Israel bersungut-sungut ketika diselamatkan Tuhan dari Mesir. Padahal sebetulnya mereka di Mesir itu apa sih? Bukan pejabat, jadi budak, pesuruh. Tapi ketika dibawa keluar, mau diselamatkan, mau dikasih tanah Kanaan, mau dikasih negeri sendiri, tanah air sendiri. Ketika mereka mulai merasa kenyamanannya terusik, mereka berteriak, mereka bersungut-sungut. Dia bilang gini, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, dan makan roti sampai kenyang,
Ngapain kamu bawa ke sini nggak ada makanan? Dulu makan enak, wali berisi daging. Wah. Apa akhirnya mereka? Orang Israel yang bersungut-sungut di padang gurun tidak masuk tanah Kanaan, mati semua di padang gurun. Generasi anak-anak mereka lah yang masuk tanah Kanaan. Jadi kalau kita nggak bisa move on, kita jadi tianggaran. Kalau kita nggak bisa move on, binasa, nggak masuk Kanaan. Mau nggak saudara? Mau nggak saudara? Enggak. Next. Ya, ini jawabannya. Tentu tidak. Amin. Tentu tidak. Karena itu mari ambil keputusan sekarang. Move on bersama Tuhan Yesus. Bagi berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita menaikkan pujian tadi yang pertama, banyak hal yang kau lakukan. Iya, banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kalau kita sampai di titik saat ini, bukankah itu semua karena Tuhan? Kalau saudara sudah ditarik dari kegelapan dunia, dari cara-cara hidupmu yang lama, sampai di titik ini, mungkin dagingmu berontak, mungkin dagingmu merasa terkekang, tidak bebas. Tapi tahukah saudara, inilah jalan yang benar menuju Kanaan. Inilah jalan lurus. Haleluya, haleluya. Ikan pujian ini banyak hal yang kau lakukan. sejenak kita flashback, mereview masa lalu kita. Mungkin masa lalu itu begitu kelam, begitu menyakitkan. Satu hal sama kita, ya walaupun susah, walaupun berat, toh kita sudah bisa lewati kan? Kita udah lewati masa-masa susah itu, masa-masa penuh air mata, masa-masa kau pernah berkata aku lebih baik mati
masih simpan kepahitan sakit hati, ayo lepaskan. Bilang Tuhan, aku mau sembuh. Bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan aku mau sembuh. Sembuhkan hatiku Tuhan. Boleh lepaskan pengampunan. Boleh berdoa untuk orang-orang yang paling menyakiti hatimu. Orang-orang yang pernah membuat hidupmu berantakan. Orang-orang yang pernah menghancurkan impian-impian. Doakan. Itu cara satu-satunya supaya hatimu pulih. Itu seperti betadin buat luka hatimu. Mungkin untuk itu kau perlu kekuatan. Dia ada. Dia ada di sampingmu. Saya melihat dia merangkul pundakmu, dia menepuk-nepuk pundakmu, dan dia berkata, kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Engkau pasti bisa. Atau masa lalu kau begitu rusak, begitu jahat. Tuhan tidak pernah melihat apa yang sudah diampuni. Dan Tuhan lihat sekarang, ketika kau berubah, ketika kau bertobat, maukah kau melangkah keluar dari zona nyaman, mengiring Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dengan cara-cara yang berbeda dengan caramu yang lama. Saudara pagi hari ini, kau yang benar-benar mau move on di hadapan Tuhan, angkat tangan kanan. Kau yang benar-benar mau move on dari masa lalu, angkat tangan. Bukan hal main-main. Keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Dengan saudara, kalau kau gak mau, kau masih mau tinggal di masa lalu, saya bisa apa? Saya gak bisa tolong. Tuhan juga gak bisa tolong. Memang perih di hatimu, memang sesak di dadamu, tapi itulah caranya Tuhan membebaskanmu hari ini. Kerabatas, kerabatas, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kesempatan kadang-kadang gak datang dua kali. Apa aku berdoa buat umat? Mereka sudah berdatang. Tuhan tangan kuasa ucap terang mereka, bahwa mereka untuk move on. Beri mereka kekuatan untuk move on, meninggalkan luka-luka masa lalu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan masa lalu, meninggalkan zona nyamannya, dan mulai melangkah, bahkan berlari menuju tujuan yang Tuhan tetapkan. Kau berjalan di depan kami Tuhan, Kau pegang tangan kami, Kau berikan kemenangan. Kadang-kala kami terlalu lemah. Kalau kami udah gak mau berjalan, seret kami di jalan-Mu Tuhan.
kasih, kami bersyukur untuk pembebasan dan pengetahuan terjadi dalam hidup kami. Kami gak mau lagi dibelenggu oleh masa lalu. Kami bersama-sama mau move on. Seperti Rasul Paulus meninggalkan yang lalu, mengarahkan diri pada panggilan surgawi, berlari-lari menuju panggilan surgawi. Nah, kami tahu Tuhan Yesus ada di depan. Kami harus lihat ke depan. Kami harus lihat ke depan. Supaya jalan kami lurus. Supaya kami gak napi. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, lanjutkan karya-Mu di hati setiap kami. Nah, firman itu bertumbuh dan berbuah, menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami seluruh jemaat GBT Komunitas kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Engkau kirimkan berbicara melalui hamba-Mu pagi hari ini. Kami seluruh jemaat di sini Bapa terberkati Bapa. Berkati Bapa tangan-tangan jemaat yang memberikan persembahan ini. Suci dan kuduskanlah ini Bapa. Berkati Bapa saudara kami juga Bapa yang belum mendapatkan pintu pekerjaan. Biarlah Engkau Bapa yang membukakan pintu pekerjaan bagi mereka Bapa. Bapa yang baik, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ini, kami mau setia tetap mengikut-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang Engkau berikan dalam sepekan ini. Kami mengucap syukur. Biarlah kehadiran-Mu selalu di tengah-tengah kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Bapa, buat kebaikan-Mu yang menyertai kami sepanjang minggu yang kami kembali bisa ibadah hari ini. Kami semua sehat-sehat, kami bersuka cita hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan begitu luar biasa Tuhan. Biarlah kami move on, biarlah kami tidak kembali ke belakang Tuhan. Biarlah kami memandang Tuhan, Engkau yang besar ada bersama kami. Biar kami melupakan yang sudah berlalu. Biar kami bangkit Tuhan menjadi pemenang. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati Bapak Gembala Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati kesehatannya Bapa, beri kesehatannya Esther. Bahwa Bapak ini Kau pakai lagi untuk melayani di tempat ini. Berkati dia, berkati anak-anak Tuhan. Apapun kerinduan mereka Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang tidak hadir. Kalau memang mereka lagi sakit Tuhan, kami bersatu hati memohon kepada-Mu. Ulurkan tangan yang Maha Kuasa, Jama Ibu Yuli, anak kami Rahel, siapapun Tuhan yang sakit jemaat-Mu Tuhan, laut mereka dimanapun saat ini mereka Tuhan. Angkat segala sakit penyakit, sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Biarlah kami bisa kembali bersuka cita ibadah di tempat ini. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang punya pergumulan Tuhan. Mungkin mereka saat ini rindu usahanya diberkati. Dalam nama Yesus kami mohon, berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Biarlah kami mau bersuka cita bersama Tuhan. Berkati melimpah bagi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan negara kami di dalam tangan-Mu. Tuhan melindungi negara kami, dan negara kami aman Tuhan. Dan negara kami takut Tuhan. Berkati presiden kami Tuhan, sampai ke pemerintahan yang RT RW Tuhan. Kau pakai mereka menjadi alat-Mu, menjadi mereka yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebentar lagi mau pulang Tuhan. Berkati kami semua. Kami ingin menerima berkat kami. Amin. Mari buka hatimu saudara. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan.
Sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pengurapannya makin nyata dalam hidup. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.